Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabah, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duit. Yuk tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ora roh tilpune. Ya, nanti status khusuk dadi hak. Wong ora darani khusuk tapi napa? Hak. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok ngalim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibu ora kodak, nurus anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu, tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncake wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya ora kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Ono khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, namanya wiridan. Tapi nang atine, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Mana kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena bapak anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Anak-anak pulau sing bareng malah ruwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah.
Dan ini kalau cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Biru pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka dekne yo hasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep pengen bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya mestinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah gak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum dewe jenengan itu bener. Jadi wong saleh butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Orang tak tersinggung, biasa wae. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak kei donto. Lah kowe modal opo? Kudu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Lah iku nak wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belanja aku bayar, jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kautan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak, kalau ditotok, soleh berdiri nih musola di masjid, tapi tak belanja. Nah gaji nyulayani kan, pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses, uang itu gua masuk be uang soleh. Jadi kamar saya uang soleh mangkel loh.
Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Kok diprotes PNS iki. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoi ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan, mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya, tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar ku teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara, nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya ndak tersinggung. Andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat ini kula dicupon kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi do semetu Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah begitu untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit rapati butuh derajat memang tak pisau ya tak maki-maki nek kula lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari wong sing ngomong niku wong melarat ya orang melarat tidak camat monggo ora mungkin melarat itu tak bisa ya melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah, kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah, gremeng deh, mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok rapat dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah, bergak benar mereka ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku tuh rajin sangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat
Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat rusul. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya sak kula, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Jadi aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau ndok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi kan tahu iri tahu orang ini orang nongkrong gus, mau tak kok jadi itu waktu lama ya itu kan. Lah aku orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong foto nopo ngalim ya udah takut. Loh, jenengan nggak bisa takut, salah ya jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kau protes. Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, Gus ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Bupati rusak sing dadakno. Tanduk harus gawat. Kene mobil lah rusak, aku tukang rusak. Cerita dari protes gimana? Kenyataan ini nopo? Terus baru dia cerita. Repot lagi jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Saya orang nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, apa? Lho mboten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Ana kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kula piyambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Oh ini kan. Kok mau cocok ke keluarga nih kepengin ngobati no tenang. Tapi kalah memang kok. Kalah kok. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan staf-stafnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat.
Saya pernah juga diprotes, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho nek aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora. Lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan